Halo Universe, bareng gue Ekos. Selamat datang di Against Universe. Di video kemarin, saya telah membahas rangkuman Attack on Titan episode 73 final season. Lalu kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu episode 74 dengan judul Satu-satunya Penyelamat. Di episode sebelumnya, diketahui pengakuan Eren tentang penyerangan ke Liberio atas kehendak bebas Eren sendiri. Juga Mikasa yang mengetahui fakta tentang Ackerman oleh Eren, yang ternyata Ackerman adalah ciptaan dari raja untuk melindungi kerajaan. Yang kemudian Eren memberitahu Mikasa bahwa dia membencinya sedari kecil. Hal itu membuat Mikasa sampai menangis. Mikasa, omae ga dai kirai datta. Lalu menyebabkan pertarungan Armin dan Eren. Juga percobaan kabur Zeke yang merubah pasukan menjadi Titan dengan cairan tulang belakangnya yang tercampur di sebuah anggur. Namun rencananya digagalkan oleh Kapten Levi. Lalu, apa yang sebenarnya Zeke rencanakan dengan Tom Sawyer? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Scene dibuka dengan Zeke yang dibawa kedua orang tuanya, yakni Grisa dan Dina, ke atas salah satu menara di luar zona penampungan, sambil menunjukkan kepadanya kota tempat mereka tinggal. Kalau dibandingkan luasnya dunia, tempat ini sangat sempit, sesempit sangkar burung. Tak bisa kemana-mana dan harus hidup sampai mati di sini. Sambil menanyakan apakah dia tidak ingin pergi dari tempat itu. Dan Zeke pun menjawab mau. Kemudian datanglah seorang petugas kebersihan yang terkejut pagi-pagi sudah mengunjungi datang ke sini. Namun setelah melihat ban lengan mereka, kakak itu menyeram mereka dengan air. Sambil mencela mereka atas tuduhan kejahatan masa lalu dan mengatakan bahwa mereka seharusnya dimusnahkan daripada melahirkan keturunan. Setelah mereka pulang, para penduduk Marley memaki-maki mereka. Grisa sambil mengatakan kepada Zeke bahwa dunia luar seperti ini, jika kamu tak tahan, maka kamu harus mengubahnya. Terlihat suasana kandidat warrior sedang berlatih, sementara Tom Sawyer dan Magat melihat dari kejauhan. Zeke berada di posisi paling belakang. Magat berkomentar bahwa dia tampak tidak punya tekad untuk menjadi seorang warrior. Setelah pelatihan, Zeke dititipkan kepada kakek dan neneknya. Ayah Grisa bertanya kepada mereka apakah pertemuan klub dansa sosial yang mereka hadiri setiap malam itu benar-benar penting, sampai-sampai membuat Zeke jadi kesepian. Tetapi Dina percaya bahwa suatu hari, Zeke akan mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kakek Zeke memberitahu kisah tragedi lagu yang tragis. Tragedi ini divisualkan di ending season 2, 1200 tahun yang lalu. Sebuah kota besar Marley yang dihancurkan oleh Titan berlanjut dengan kehancuran Monte dan Malapetaka Valley. 20.000 orang Marley dimusnahkan oleh Kekaisaran Eldia. Pengungsi yang selamat dari Lago terlantar di tanah gersang tanpa arah dan tujuan. Namun, Kekaisaran Eldia menempatkan para Titan di rute pelarian itu, sehingga orang Marley itu banyak yang mati, bukan? Ucap Zeke. Kakeknya bertanya-tanya apakah Grisa telah benar-benar mengajari sejarah sebenarnya tentang Eldia. Zeke menjawab bahwa kita para Eldia harus menebus dosa-dosa itu akibat tragedi terdahulu. Zeke ingin menjadi prajurit dan berjuang untuk Marley. Di hari berikutnya, para warrior belajar merakit senjata, namun Zeke gagal. Saat pulang, Zeke memperhatikan seorang ayah dan anak sedang bermain bola. Berharap bisa melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Zeke pergi menemui ayahnya, tetapi Grisa malah menyuruhnya belajar lebih banyak tentang sejarah. Lalu Grisa menceritakan bahwa tragedi Lago tak pernah terjadi, semua hanyalah karangan Marley. Zeke yang antusias mengerti Ymir sang perintis tak pernah mengharapkan akan hal itu, lalu mendapat pujian dari ayahnya. Zeke merasa senang. Keesokan harinya, Zeke datang ke pelatihan, namun Magat malah meremehkannya. Mana mungkin mereka mewariskan Titan untuk orang Eldia seperti Zeke. Saat Zeke pulang, dia melihat bola bisbol menggelinding ke arahnya, dan seseorang memanggilnya untuk melempar bola itu. Tom Sawyer memperlihatkan betapa hebatnya Zeke dalam melempar, lalu menawarkan untuk bermain lempar tangkap dengannya. Karena ban warna merah Sawyer memberitahu Zeke bahwa dia pewaris Titan binatang. Tetapi karena Titan binatang tak terlalu berguna di medan perang, Tom Sawyer hanya bisa main bola. Kemudian memperkenalkan diri sebagai peneliti Titan. Malam itu, Zeke mendengar pembicaraan Grisa dan Gridge. Kalau Zeke tak bisa menjadi pejuang, rencana kita akan gagal. Karena untuk dipilih sebagai pewaris, anak tersebut harus mengukir prestasi. Lalu Zeke meminta maaf, namun Grisa memaksanya untuk menjadi pejuang, karena ialah satu-satunya harapan. Karena Zeke ingin membahagiakan kedua orang tuanya, ia kembali ke area pelatihan, tetapi ia masih saja tertinggal di belakang. Melihat hal itu, Grisa kecewa dan pergi meninggalkan Zeke. Zeke pun juga kecewa mendengar orang tuanya berdebat tentang Zeke bahwa anaknya takkan bisa terpilih sebagai pewaris sambil menangis. Keesokan hari, Zeke bermain bola lagi bersama Tom Sawyer. Tom Sawyer mengira bahwa Zeke tampaknya tidak benar-benar ingin menjadi seorang pejuang dan menyebutkan betapa tak ada gunanya baginya untuk menjadi seorang warrior.
karena demi Marley seorang harus memperpendek umurnya, sambil mengatakan bahwa Tom Saver ingin menjadi pewaris Titan hanya agar bisa menguak misteri tentang Titan. Zeke tercerahkan karena Tom yang menyebutnya bahwa kita berdua mirip, sama-sama tak sudi ikut perang. Zeke mulai nyaman dengan kehidupan saat ini. Setelah itu, Zeke mendengar tentang rumor kelompok restorasi Eldia yang akan terungkap oleh Marley. Malamnya Zeke langsung memperingatkan kedua orang tuanya untuk berhenti melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun Grisha malah kecewa, semua dilakukan demi bangsa Eldia. Grisha bertambah marah saat Zeke membawa kematian Faye, adik Grisha. Keesokan hari, Zeke bercerita pada Tom Saver tentang kedua orang tuanya. Mengetahui mereka jika ketahuan akan dikirim ke surga atau dijadikan Titan, dengan berat hati Zeke berpamitan dan berterima kasih telah mengajaknya bermain bola. Karena tak tega melihat Zeke, Tom menyarankan untuk melaporkan kedua orang tuanya pada Marley. Hanya itu satu-satunya cara agar Zeke dan kakek neneknya selamat. Zeke sempat menolak, namun mengingat perlakuan orang tuanya yang buruk, akhirnya Zeke melaporkan kedua orang tuanya. Dan benar di season 3, Zeke dan kakek neneknya bebas. Seiring berjalannya waktu, Zeke tumbuh dewasa. Waktu pewarisan Titan sudah mulai tiba. Di sini kesehatan Tom Saver mulai menurun. Kemudian sambil memberitahu Zeke bahwa dia telah menemukan melalui penelitiannya tentang efek samping dari Titan pendiri pada keturunannya. Jadi, selain memanipulasi ingatan, juga mampu mengubah struktur tubuh subjek Ymir atau mengubah susunan tubuh, sehingga rakyat Ymir tahan wabah. Jadi ceritanya pada 600 tahun yang lalu, sebuah wabah menyerang dan populasi manusia menurun. Lalu penyakit itu hilang dari kekaisaran Eldia. Zeke yang mengingat perlakuan orang Marley langsung menyarankan bahwa jika itu benar, berarti kekuatan Titan perintis dapat digunakan untuk membuat keturunan Ymir tak bisa melahirkan anak lagi. Maka, setelah 100 tahun berlalu, takkan ada lagi Titan di dunia ini. Saver yang terdiam, lalu menceritakan tentang masa lalunya. Ia menyembunyikan ban lengan Eldia, lalu menikah dengan orang Marley dan punya anak tanpa memberitahu mereka kalau Saver adalah orang Eldia. Lalu setelah istrinya mengetahui bahwa Saver orang Eldia, istrinya membunuh anaknya, lalu bunuh diri karena menanggung rasa malu. Jadi, alasan Saver menjadi pejuang agar dia bisa mencari kematian yang pantas. Saver yang menyesal sambil menangis betapa lebih baiknya jika ia tak pernah dilahirkan ke dunia ini. Kemudian Zeke berjanji pada Saver bahwa dia akan mewarisi bes Titan, lalu menggunakan untuk mengambil founding Titan dan menyelamatkan dunia. Di hari lain, Saver memberitahu rahasia yang orang Marley tidak tahu, yaitu sebuah cara untuk lepas dari sumpah anti perang. Di saat seorang Titan berdarah bangsawan bersentuhan dengan orang yang memiliki kekuatan Titan perintis, mereka akan dapat mengeluarkan kekuatan seluruhnya. Namun, Zeke sendiri tak akan bisa menggunakan kekuatan itu. Keputusan akan bisa dibuat oleh orang yang memiliki kekuatan Titan perintis yang saat ini dimiliki Eren. Peran Zeke hanyalah sebagai kunci. Jadi, Zeke harus memberikan peran kekuatan Titan perintis pada orang yang dipercayainya. Lalu tiba saatnya Zeke memakan Tom Saver untuk menjadi pewaris bes Titan. Zeke yang mengenakan kacamata Saver dan memanggilnya ayah, berjanji menemukan orang yang bisa memahami untuk rencana pemandulan mereka. Selang beberapa tahun, Zeke bertemu dengan Reiner dan Bertolt yang pulang setelah kabur dari season 2. Reiner yang memberitahu informasi bahwa yang memiliki kekuatan Titan perintis adalah Eren Yeager dan ayahnya seorang dokter yang telah hilang. Lalu Zeke kaget bahwa Grisha belum mati ketika dia dikirim ke Pulau Paradis dan memperlakukan sama kepada Eren seperti yang dia lakukan pada Zeke saat masih kecil. Saat mengingat pada season 3-nya, Zeke berjanji pada Eren bahwa ia akan menyelamatkannya karena sama-sama korban dari ayahnya. Bertahun-tahun kemudian saat Eren menyusup ke Marley, Zeke bertemu dengan saudara tirinya. Akhirnya Zeke bisa menjelaskan tentang rencananya, lalu menanyakan apa kau mau mengikuti rencana pemandulan orang Eldia. Eren memberitahu Zeke tentang bagaimana dia melihat ingatan ayahnya saat membunuh keluarga Rhys untuk mengambil Titan pendiri. Dan berkat ayahnya yang tak menyisakan anak raja, membuat umat manusia dalam tembok masih hidup sampai sekarang. Lalu Zeke berkata kalau tindakan yang dilakukan ayah sudah benar, tapi Eren memberitahu Zeke bahwa dia tidak setuju dengan rencana ayahnya dan bahwa jika saja para Eldia tak pernah lahir, tidak akan ada yang menderita. Eren setuju mengikuti rencana Zeke. Zeke yang mendengar hal itu sampai menangis terharu. Rencana yang dari dulu diimpikan akhirnya akan terwujud. Mereka berdua menyetujui kesepakatan, namun karena bersentuhan langsung bisa berbahaya, kemudian digantikan dengan bola yang berpindah ke tangan Eren. Kembali ke waktu sekarang, di kereta, Zeke selesai mengingat kembali ingatannya tentang Tom Saver. Levi yang tak sengaja mendengar Zeke, yang berbicara tentang satu-satunya penyelamat hanya dengan memandulkan orang-orang Eldia. Tapi Levi tak peduli dan bahwa Zeke nantinya akan mati dengan cara yang menyenangkan.
walaupun tak sebanding dengan rekan-rekan Levi yang dibunuh Seke. Tetapi Seke mengatakan dia justru menyelamatkan nyawa anak-anak yang akan mereka lahirkan di dunia yang kejam ini. Lagi-lagi Levi mengabaikannya. Melihat kaki Seke tumbuh lagi, Levi bersiap memotong lagi. Tetapi tiba-tiba Seke meneriakkan nama Saver, lalu mengaktifkan pemicu dari tombak petir yang menancap di perutnya. Levi terlempar ke udara, dan tubuh Seke terbelah dua oleh ledakan yang begitu dekat. Selesai sudah. Bagaimana menurut kalian tentang episode ini? Setelah melihat masa lalu Seke yang begitu menyedihkan, akhirnya kita tahu tujuan sebenarnya Seke. Alasan Seke membantai orang-orang dengan seenaknya, semua itu hanya untuk membebaskan penderitaan sampai ke anak-anak keturunannya. Dan juga Seke yang senang karena rencananya juga didukung oleh adik tirinya. Jadi apakah benar Seke benar-benar mempercaya Eren? Saya tambahkan sedikit. Menurut saya, Tom Saver saat meneliti berperan banyak dalam menemukan kebenaran. Kita ambil contoh rahasianya saat diberitahukan kepada Seke, yang padahal orang Marley tidak mengetahuinya. Setelah terjadi ledakan tombak petir yang begitu dekat dengan mereka, lalu bagaimanakah nasib Levi dan Seke? Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. So, sampai sini dulu pembahasan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa klik like jika kalian suka, komen jika perlu, serta jangan lupa subscribe, karena supaya aku jadi semangat kalau bikin video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian bisa mengetahui saat kami upload. Yoi, seperti biasa, gue Ekos pamit undur diri. You and me against universe. Yeah, when you cross my little wanna die, yeah. No, I'm not a riot, I might start a riot.